Selamat pagi anak-anak. Oke, ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Apa kabarnya? Apa motivasinya? Oke. Tepuk semangat. Oke. Nah, untuk lebih semangatnya lagi, ya, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional, ya. Nyanyi lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Lanjut, pimpin kembali Pak Is, depan. Menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya, ini ya. Silakan kalian lihat yang ada di depan. Oke. Nah, itu ada sebuah gambar. Nih. Ya. Gambar apa itu namanya? Hah? Gambar poster. Nah, itu gambar poster. Dalam gambar ini, apa tema poster tersebut? Jadi tema dari poster ini itu adalah gerakan menanam pohon. Nah, kemudian poster yang ada di depan itu termasuk jenis poster apa? Layanan masyarakat. Mengapa kau disebut layanan masyarakat? Informasi penting apa yang kalian dapat dari sebuah poster yang ada di depan? Menanam pohon dapat memberikan oksigen. Oke, satu dulu. Siapa? Coba Yus. Apa Yus? Menanam pohon dapat memberikan oksigen. Menanam pohon dapat memberikan oksigen. Pak Istri ya, Pak Is. Peringatan Hari Menanam Pohon se-Indonesia pada tanggal 28 November. Ya, memperingati Hari Menanam Menanam Pohon pada Indonesia. Ya, ini ada di sini nih. Kemudian yang ketiga, masa depan. bumi. Ya. Kita akan belajar di tema 4. Judulnya adalah globalisasi. Di subtema 2, ya, judulnya globalisasi dan manfaatnya pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang satu, ya, setelah mendengarkan teks eksplanasi, berarti kalian di sini nanti ada sebuah teks eksplanasi, tetapi kalian hanya mendengarkan. Kalau kemarin-kemarin kalian membaca. Ya, sekarang mendengarkan. Setelah mendengarkan teks eksplanasi, kalian dapat menentukan informasi penting. Informasi penting itu apa aja? Ayat pokok, kesimpulan, ya. Gambar yang ada di komputer. Kalian amati terlebih dahulu. Apa yang kalian lihat, ya, dari gambar tersebut? Tidak mematikan televisi. Tidak mematikan. Televisi. Terus? Oh, tidak mematikan keran air. Tidak mematikan blender. Mana? Oh, tidak mematikan blender. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Karena Ayo. penting. Apa, Dit? Penting bagi kehidupan. Jika tidak ada listrik, tidak ada penerangan. Ya, jika tidak ada listrik,
tidak ada penerangan. Nah, jadi sekarang kalian ya mengerjakan LKPD 1 2 3 5 ya. Waktu Bapak membacakan, kalian mencatat informasi penting yang kalian catat di dalam kotaknya ini. Kemudian di sini nanti barulah kalian membuat peta pikiran. Dari yang kalian catat di sini nanti, kalian catat paragraf 1 apa yang kalian dapat, paragraf 2 apa yang kalian dapat. Barulah di sini kalian salin tapi dalam bentuk peta pikiran. Siap? Judul bacaannya adalah menghemat listrik berpengaruh pada kesehatan. Paragraf 1, memadamkan lampu dan membeli peralatan yang hemat energi dapat menghemat keuangan keluarga. Tindakan tersebut juga mampu menyelamatkan nyawa manusia. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa penghematan energi mampu menyelamatkan nyawa manusia. Penghematan energi mampu mengurangi lebih banyak biaya pengobatan yang disebabkan oleh polusi udara. Adanya manfaat kesehatan saat mematikan listrik diharapkan mendorong terciptanya strategi baru untuk menghemat energi. Strategi baru tersebut diharapkan dapat membantu konsumen menghemat energi. Strategi baru tersebut dapat mengurangi polusi udara seperti ozon dan partikel halus. Paragraf 1 apa? Paragraf 2. Siapa yang udah? Udah semuanya mengerjakan LKPD 1-nya? Udah, Mas. Udah. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan. Jadi kalian hasil kerja kalian masing-masing lah. Ya, siapa yang berani duluan? Angkat tangan. Harga. Wah. 1. Memadamkan lampu dan membeli peralatan. Paragraf 2. Adanya manfaat kesehatan diharapkan untuk menghemat kesehatan. Paragraf 3. Polusi tersebut disebabkan oleh emisi. Menghemat listrik berpengaruh pada kesehatan. Ini judulnya. Ini paragraf 1-nya, paragraf 2, paragraf 3. Informasi yang saya dapat, paragraf 1. Memadamkan lampu dapat menghemat keuangan, menghemat energi dapat menghemat keuangan keluarga. Paragraf kedua, tindakan memadamkan lampu memiliki alasan bagi kesehatan. Paragraf 3, menghemat energi strategi tersebut dapat mengurangi pencemaran udara. Ini judul, ini paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga. Nah, itu menurut punya Adit tadi. Kalau menurut punya Indri gimana? Ya berdiri biar dilihat sama kawan-kawannya. Kalau saya tidak sependapat dengan mereka, menurut saya informasi pentingnya adalah paragraf 1, penghematan energi dapat menyelamatkan dunia. Paragraf kedua, mengurangi udara
mendapatkan udara bersih bagi manusia. 3. Strategi baru dapat menghemat energi. Informasi penting tersebut saya buat dalam bentuk peta pikiran sesuai judul "Menghemat listrik berpengaruh pada kesehatan". Paragraf 1. Penghematan energi dapat menyelamatkan dunia. Paragraf kedua. Strategi mengurangi udara, mendapatkan udara bersih bagi manusia. Paragraf ketiga. Strategi baru dapat menghemat listrik. Ya, judulnya apa? Baru paragraf satunya apa? Paragraf duanya apa? Paragraf tiganya apa? Masih pentingnya atau gagasan pokoknya di sini adalah penghematan energi listrik. Judul itu di tengah. Kalau di tengah kayak gini ya, oh berarti anak panahnya ke sana. Nah, ini berarti paragrafnya. Benar. Setelah kalian selesai menyelesaikan LKPD 1, masih tetap semangat? Masih. Kalau masih, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Penggunaan energi listrik dan cara menghematnya itu yang harus kita pelajari pada hari ini. Untuk mempelajari energi listrik, kita buat kelompok. Kelompoknya yang udah ada aja. Ada 4 orang, 4, 3. Kelompoknya 1 dari sana, gantian sekarang satunya. 1, 2. Yang kelompoknya Pak Is tuh 3, 4, 5. Perhatikan gambar yang ada di depan. Dari gambar itu, apa saja kegunaan listrik? Ayo, apa saja kegunaan listrik dari gambar ini? Untuk nonton TV. Satu apa satu? Nonton TV. Ya, menonton TV. Menghidupkan TV. Ya. Satu dari sini. Satu. Menghidupkan TV. Yang kedua. Menghidupkan AC. AC itu apa? pendingin ruangan. Pendingin ruangan. Yang ketiga. Menghidupkan Kulkas. Ada lagi enggak? Ada. Menghidupkan Lampu. Ada jam. Jam bukan apa? Ya. Jam pakai listrik. baterai itu listrik kan? Iya, baterai itu sumber listrik. Jadi berarti ada listriknya. Berarti untuk menghidupkan jam dinding. Betul. Setelah mengamati gambar sini, selain dari untuk menghidupkan kulkas, untuk menghidupkan pendingin ruangan atau AC, kegunaan listrik yang lainnya itu apa aja? Coba. Kipas angin. Coba. Nah, Pak Is apa? Untuk apa? AC membutuhkan energi listrik untuk menghasilkan udara yang dingin dan memperdingin ruangan. Oh, gimana tuh? Menghidupkan kipas angin, menghidupkan mesin cuci, menghidupkan blender, menghidupkan mixer. Bayangkan kegunaan listrik jika digunakan di tempat industri atau pabrik, untuk apa aja listrik? Penggorengan. Penggilingan, penggorengan. Menghidupkan alat-alat elektronik. Menghidupkan alat-alat elektronik. Ini apa nih namanya? Lampu. Untuk menerangi ruangan. Ini bisa menyebabkan pemborosan juga. Iya. Bagaimana cara kita menghemat listrik dari faktor ini? Mematikan Mematikan lampu pada siang hari. Terus Mematikan setelah itu, lampu saat sedang tidur. mematikan lampu saat sedang Tidur.
lampu saat tidak digunakan. Setelah kalian mengetahui tadi fungsi dari energi listrik untuk apa aja, sekarang kalian mengerjakan LKPD 2 tentang menghemat energi listrik. Alat yang perlu kalian persiapkan di sini ada alat tulis, handphone yang berbentuk Androidnya yang kalian bawa itu kalian siapkan. Kemudian aplikasi untuk scan barcode-nya ini. Ya. Ini nanti kalian scan apa namanya nih, Wan? QR barcode. Kalau nanti tidak bisa kebaca, kalian bisa mengunjungi alamat situs yang berwarna biru ini. Ya. Nah, kemudian kalau udah di sini kalian simak video yang ada di situ. Analisis cara menghemat energi listriknya. LKPD ini kalian kerjakan bersama dengan kelompok. Oke. 1, 2. Di classroom. Tinggi bapak. Kemudian nih buka situs web. Ya. TPS Salah dia yang tahu. Woi, Aulia. Kok ada drink? www.youtube titik Aulia tapi muda. Aulia banget. titik com. Makanya dibuka. Jadi bukanya lari ke ya, ini ya pinjam. Si Sheila selalu Hemat energi. Hemat energi. udah lah, Yus, nggak usah dipegang, Mbak, udah nggak tahu. 4. Lama sekali. Belum enggak. Tadi di TV ada berita hemat energi listrik. Terus peralatan listrik di kamar nggak mematikan. Loh, kenapa nggak dimatikan, Dek? Harusnya dimatikan dong. Nanti tarif listriknya mahal. Gimana, ayo? Oh gitu ya, Ma? Ma, emang kenapa kok harus hemat energi listrik? Karena sumber energi listrik dari bahan
memiliki manfaat yang sama. I'm so guilty and I know I gave the game away. Udah selesai kan mengerjakan LKPD-nya? Ya. Kalau udah mulai dari sini dulu kelompok 5. Ayo Dipa, kalian kelompoknya. Silakan kelompok 5 presentasikan. Cara menghemat energi listrik pada video tersebut. Selalu menghemat energi listrik karena sumber energi listrik tidak dapat diperbarui. Tuliskan cara menghemat energi listrik dari pengguna alat elektronik yang ada di rumahmu. Mematikan televisi jika tidak ditonton. Mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Mematikan lampu jika tidak digunakan. Mematikan rice cooker jika tidak digunakan. Mematikan sanyo jika tidak digunakan. Itu berdasarkan hasil kerja dari kelompok 5. Bagaimana dengan kelompok ya? Kelompok 1 dengan pendapat dari kelompok 5. Sesuai enggak video yang mereka amati tadi? Tidak. Mengapa? Karena mereka hanya menulis analisanya hanya sedikit saja. Menurut kami mereka tidak menyimak video dengan benar. Seharusnya bagaimana? Seharusnya si Sela harus mematikan lampu dan televisi saat tidak digunakan. Saat si Sela dan adiknya bermain, mereka harus mematikan televisi dan kipas angin dan tidak menghidupkan AC dan kipas angin bersamaan dan mematikan komputer saat tidak digunakan. Tuliskan cara menghemat energi listrik dari penggunaan alat elektronik yang ada di rumahmu. Mematikan televisi saat tidak digunakan. Mematikan kipas angin saat tidak digunakan. Memadamkan lampu ketika hendak tidur. Tidak menghidupkan AC dan kipas angin secara bersamaan. Mematikan mesin air saat sudah tidak digunakan. Hemat energi listrik yang dilakukan sama si Sela apa aja? Satu. Mematikan kipas angin. Mematikan Kipas angin. kipas angin. Terus Mematikan komputer. matikan komputer, matikan televisi. Terus Tidak akan menggunakan AC dan kipas angin secara bersamaan karena fungsinya sama-sama untuk mendinginkan ruangan. ruangan. Nah itu, jadi menuliskan cara menghemat listrik yang ada di rumah kalian. Di rumah kalian ada apa aja? Lampu, kipas, ayo. Oke, nah perhatikan sini. Jadi kegunaan listrik satu untuk penerangan, contohnya lampu tadi. Kemudian untuk kenyamanan hidup, biar hidupnya makin enak lah. Seperti kipas angin, itu kan memudahkan atau untuk kenyamanan hidup. Cara menghematnya, tidak sering menghidupkan lampu sepanjang hari. Terus TV-nya jangan besar-besar, sesuaikan dengan ukuran ruangan. Kalau ruangannya kecil, ya TV-nya kecil aja. Meringankan pekerjaan. Pilih jenis pompa air yang sesuai dengan kebutuhan. Gunakan penampung air, maksudnya gini. Jadi waktu kalian ngisi air, simpan di bak dulu. Jadi jangan waktu mau mandi baru hidupkan mesin air. Sambil mandi di bawahnya kasih ember. Nah itu akan boros listrik. Lebih baik simpan di bak dulu. Nanti kalau baknya udah mau habis, baru diisi lagi. Jangan baru hilang segini airnya, udah diisi lagi. Ini contoh poster yang ada di gambar nih. Poster itu harus mempunyai tema menghemat energi listrik. Di dalam poster nih ada satu, terdapat kalimat ajakan. Jadi harus ada kalimat ajakan di poster yang kalian buat.
Yang kedua, keterangan singkat menghemat listrik. Kemudian yang ketiga, isi poster jelas, sistematis, dan menarik. Nah, silakan kalian buat poster dulu. Ini warna apa nih? Ini biru. Oh, ini mau warna apa? Oh, biru. Biru tua. Ini kah? Ini. Ini warna apa sih? Ini unik nih ya. Sama kedua. Nanam bunga tumbuh langsung. Itu sama. Buat tuh tulisannya lebih besar. Ya berapa ini? Saklar. Saklar. Iwan masih gambar sama si merah, kuning, ya bukan gede. Bisa lihat, Pak. Ya usah. Dah. Lamanya Is. Ini warna apa, Is? Ini warna apa? Ini nanti kasih Merah aja. Ya aku gede. Terang kan? Udah ini deh. Udah selesai kan kalian membuat posternya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian kumpulkan satu meja, dikumpulkan satu aja biar nggak ramai di depan. Kalau sendiri-sendiri kumpulkannya. Berarti dua aja nih kan? Sabit. Udah Pak. Nah, hasil kalian rupanya bagus-bagus semuanya nih. Ada beberapa hasil yang bagus ya, tapi semuanya bagus-bagus karena sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Hasil tak semangat kan? Tepuk semangat. Nah, dari beberapa gambar yang bagus, yang paling bagus gambarnya kita tempel di mading kelas 6 ini. Ini tadi punya siapa ya? Bagas. Gas, ayo maju gas, tempel gas.
Belakangnya bekas yang kelas 5. Ya, Adit, maju. Matikan televisi dan lampu jika hendak tidur. Nah, itu isinya. Mantap. Nih, punya siapa nih bagus juga? Hemat listrik, selamatkan bumi. Oke. Satu lagi. Nah, setelah kalian mempelajari materi tadi, ada enggak hal yang ingin kalian tanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan Rigo, berdiri, tanya. Perhatikan kawan-kawannya. Bagaimana cara menghemat listrik di mesin cuci? Bagaimana cara menghemat listrik di mesin cuci? Oh, tadi ada lampu, ada kulkas. Nah, siapa yang bisa menjawab? Saya. Oh, 2. Mencabut colokannya saat tidak digunakan. Terus? Tidak mengisi penuh mesin cuci. Terima kasih. Cara menghemat listrik pada mesin cuci. 1. Kalau mesin cuci tidak digunakan itu, cabut colokannya. Kemudian yang kedua, jangan mengisi mesin cuci dengan yang melebihi dari yang ditentukan. Biasa kan mesin cuci ada yang 3 kilo, ada 5 kilo, kan? Ada yang 8 kilo. Nah, misalkan mesin cuci kalian 5 kilo, jangan ngisi itu sampai 8 kilo. Nanti putaran yang mesinnya ada di bawahnya, kalau mesin cucinya di bawah tuh, atau yang mesin cucinya di samping ini. Nah, kalau semakin berat, dia mutarnya, tenaganya pun semakin besar digunakan. Maka energi listriknya pun semakin besar. Lanjut, sekarang kita mengerjakan evaluasi. Silahkan kalian buka HP-nya. Kalian buka Classroom. Ya, soal evaluasi. Pak, udah bisa Pak? Setelah kalian melaksanakan evaluasi, nilai yang kalian peroleh tadi itu adalah hasil pemahaman kalian. Apa yang kalian dapat dari kegiatan di hari ini? Menghemat listrik. Hemat listrik. Selain itu, satu lagi tadi? Yang menyajikan informasi. Kegiatan apa yang paling menarik bagi kalian? Yang menghemat listrik. Di bagian mana yang menarik dalam kegiatan ini? Membuat poster. Ada yang lain siapa tahu selain yang membuat poster? Bermain classroom. Oh, bermain classroom. Kira-kira ada tidak hal yang belum kalian pahami? Ada enggak? Ada. Apa itu nih? Yang belum mau pahami, kamu belum paham tentang apa? Ami? Informasi. Melihat hasil evaluasi kalian, itu ada tindak lanjutnya yang tidak mencapai nilai 7, remedial. Yang mencapai nilai 7 ke atas berarti pengayaan. Untuk remedialnya, tugas remedialnya kalian belajar kelompok
tentang materi menyajian informasi, dan satu lagi penghematan energi listrik. Buat pengayaannya, membuat poster penghematan energi listrik dari faktor kulkas. Mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, karena kita diawali dengan doa, maka kita tutup kegiatan hari ini juga dengan doa. Sebelum berdoa, silahkan kalian kemas-kemas terlebih dahulu. Jangan sampai ada alat tulis kalian yang tertinggal. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan kalian berdiri. Berdiri kan? Ya, sekarang dipimpin lagi sama Pak Is. Silakan Is, pimpin berdoanya. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi. Silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing. Nah, diingat pesan Bapak, karena materi kita tentang menghemat listrik, jadi di rumah silahkan kalian laksanakan cara-cara untuk menghemat listrik dari berbagai faktor, entah itu lampu, televisi, mesin air, ataupun kipas angin yang ada di rumah kalian. Ingat ya, kalau hidupkan TV jangan ditinggal, kalau mau ditinggal dimatikan. Mungkin itu saja, silahkan kalian pulang dengan tertib mulai dari sebelah sini.